Saat orang yang istihadhah, apakah setiap sholat harus mandi untuk bersuci? Nah, ini pertanyaan yang sering sekali nih. Banyak yang bertanya, apakah wanita istihadhah ketika akan sholat dia harus mandi wajib dulu? Mau sholat duhur mandi wajib dulu, mau sholat asar mandi wajib dulu, mau sholat maghrib mandi wajib dulu. Apakah benar seperti itu? Jawabannya tidak. Mandi wajib itu diwajibkan ketika keluar hadas besar. Haid, nifas itu masuk kategorinya hadas besar. Sementara darah istihadhah itu hukumnya hadas kecil, sama seperti pipis. Artinya kalau keluar darah istihadhah ya sama seperti pipis, yakni membatalkan wudhu. Artinya kalau habis keluar darah istihadhah, maka kalau mau sholat harus apa dulu? Harus wudhu dulu, bukan harus mandi wajib dulu. Cuma nanti apakah ini darah istihadhahnya masuk kategori istihadhah yang keluar darah terus gitu, ataukah istihadhahnya yang kadang keluar, kadang beberapa jam bersih, kadang keluar lagi, kadang beberapa jam bersih, gak ada darah. Nah, untuk wanita istihadhah yang keluar terus darahnya, netes terus darahnya, nah itu disamakan dengan orang yang pipis terus netes terus pipisnya gitu. Artinya apa? Masuk kategori daimul hadas, orang yang langgeng hadas. Orang yang langgeng hadas itu mau di waktu manapun, mau sholat jam 12, pipis lagi keluar atau darah lagi keluar. Mau jam 1 pun ya lagi keluar juga darahnya atau lagi keluar pipisnya kalau memang dia kategorinya daimul hadasnya beser. Jadi sholat di jam berapapun karena ya terus netes di setiap waktu, ya gak ada pilihan, dia harus sholat dalam kondisi berhadas. Dan seorang daimul hadas itu diperbolehkan sholat dalam kondisi berhadas. Selain daimul hadas gak boleh. Artinya apa? Kalau istihadhahnya itu kayak gini, sekarang keluar nih. Tapi nih jam berapa misalkan jam 12 keluar. Tapi jam 1 itu suka bersih, gak ada darah. Sampai jam 2 suka bersih, gak ada darah. Maka wajib wanita istihadhahnya yang ada masa bersihnya yang lama, yang cukup untuk melaksanakan sholat, maka dia wajib sholatnya itu di masa tidak keluar darahnya, di masa bersihnya tanpa hadas. Begitu pula orang yang beser. Kadang pipis, kemudian nanti beberapa jam gak pipis gitu. Nanti pipis lagi beberapa jam gak pipis, ya wajib berarti sholatnya saat apa? Saat sedang pipisnya gak keluar. Karena hanya diperbolehkan seseorang sholat dalam kondisi berhadas itu, dalam kondisi hadasnya keluar itu hanya untuk daimul hadas. Dan seorang daimul hadas ini, mau itu yang beser atau wanita istihadhah yang keluar darah terus menerus, ketika akan sholat, dia pertama harus istinja dulu. Istinja itu harus membersihkan farjinya. Harus cebok dulu, bersihkan darahnya. Setelah dibersihkan, yang kedua menyedikitkan hadas. Ya, yakni caranya disumpal menggunakan kapas ke dalam farji. Atau zaman sekarang ada yang namanya tampon. Nah, pakai tampon masukkan ke dalam farji. Tapi harus seluruh bagian tamponnya ada di dalam farji. Jangan sampai ada yang sebagian di dalam, sebagian di luar. Nah, kemudian kalau masih juga keluar darahnya, karena saking banyak darahnya, maka tambah pakai pembalut di celana dalamnya. Dan celana dalamnya pakai celana dalam yang menekan perut. Itu kalau memang darahnya ini keluarnya banyak ya. Tapi kalau disumpal udah cukup, ya udah disumpal aja. Atau saya kalau disumpal sakit nih, bisa di skip disumpal, pakai pembalut aja bisa. Ada pendapat ulama yang membolehkan langsung pakai pembalut saja tanpa disumpal kalau memang ketika disumpal itu terasa sakit, apalagi kalau perawan gitu ya, takut nanti selaput darahnya kenapa-napa, maka boleh di skip, langsung pakai pembalut ya, dan celana yang menekan perut. Kemudian setelah istinja dan menyedikitkan hadas, barulah wudhu. Dan wudhunya untuk wanita istihadhah itu adalah niatnya nawaitul wudhu'a listibahati sholati. Fardolillahi ta'ala, niat saya wudhu untuk diperbolehkan sholat. Jangan niat wudhu lirof'il hadasi. Jangan niat wudhu untuk dihilangkan hadas atau menghilangkan hadas. Kenapa? Karena dia itu kan keluar hadas terus-terusan. Dia itu daimul hadas. Jadi gak bisa dihilangkan hadasnya, makanya niat wudhunya untuk diperbolehkan sholat.
Nah, kemudian setelah wudhu langsung laksanakan sholat dan semuanya dilaksanakan secara berturut-turut atau mualah. Boleh dijeda, seperti dijeda pakai mukena, habis wudhu kan pakai mukena dulu, ada durasi pakai mukena. Atau nunggu berjamaah, itu boleh. Karena itu ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Adapun kalau habis wudhu malah main HP dulu, malah sapu-sapu rumah dulu, itu kan gak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, maka terputus mualahnya, terputus berturut-turutnya, sehingga harus mengulang lagi dari awal, harus dari istinja lagi, menyedikitkan hadas lagi, wudhu lagi, baru sholat. Jadi wajib mualah dan semuanya ini harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jadi jangan sampai istinja menyedikitkan hadas dan wudhunya sebelum masuk waktu sholat. Nanti baru sholatnya setelah masuk waktu sholat. Nah itu gak boleh. Semuanya harus dilakukan setelah masuk waktu sholat karena masuk kategori bersuci yang darurat. Nah, memang ada kok wanita istihadah yang harus mandi wajib setiap kali akan sholat. Tapi bukan wanita istihadah yang biasa. Ini wanita istihadahnya itu kategori mutahayyirah. Apa sih istihadah mutahayyirah itu? Istihadah mutahayyirah adalah seseorang wanita yang dia keluar darahnya itu lebih dari 15 hari. Dan dia keluar darahnya itu warna darahnya sama semua. Dan dia lupa adat haidnya, lupa adat sucinya, lupa permulaan keluar darah, dan lupa waktu suci yang terakhir. Contoh, ada seseorang dia keluar darah misalkan selama berbulan-bulan. Kemudian dia bertanya sama saya itu sudah berbulan-bulan keluar darah, ini hukumnya haid apa istihadah ya? Saya akan tanya warna darahnya apa? Warnanya hampir sama sih, merah semua. Kemudian saya tanya, ini keluar berbulan-bulan itu awal, kan ada awalnya tuh, berbulan-bulan tuh mulainya di tanggal berapa? Dia jawab, nah lupa tuh entah tanggal berapa mulainya. Nah ini udah masalah nih. Kemudian yang kedua saya tanya, kamu haid yang terakhir ya sebelum keluar darah berbulan-bulan ini haid yang terakhirnya berapa hari? Oh saya lupa. Suci yang terakhir juga berapa hari? Nah lupa juga. Terus kamu di saat haid yang terakhir itu kamu sucinya di waktu apa? Lupa juga. Nah wanita yang seperti inilah yang disebut mutahayyirah, segalanya lupa. Sehingga apa? Setiap hari itu mungkin masa haid. Mungkin juga masa suci, mungkin juga masa terputusnya darah, peralihan dari masa haid ke masa suci, alias dari masa haid ke masa istihadah. Sehingga wanita yang seperti ini lupa adat haid, lupa adat suci, lupa permulaan keluar darah, lupa waktu terakhir suci. Setiap kali akan sholat dia harus mandi wajib dulu. Mau sholat subuh mandi wajib dulu, sholat duhur mandi wajib dulu, sholat asar mandi wajib dulu. Kenapa? Karena dia lupa adat haidnya, lupa adat sucinya, lupa waktu terputusnya darah. Sementara wanita istihadah yang ingat adat haidnya, ingat adat sucinya, tak perlu. Karena dengan jelas bisa membedakan mana masa haid, mana masa istihadah. Contoh, seorang wanita keluar darah nih 20 hari. Saya tanya warna darahnya apa nih selama 20 hari? Merah semua. Oke, terus haid yang terakhir berapa hari? Saya haid yang terakhir itu 7 hari. Kemudian sucinya 20 hari. Oh berarti siklusnya 27 hari. Sekarang keluar darah 20 hari. Maka dari yang 20 hari ini 7 hari haid, 13 hari sisanya istihadah. Maka di masa haid ini ya hukumi sebagai wanita haid. Dan di masa yang 13 hari hukumi sebagaimana wanita suci. Artinya dia wajib sholat ya. Kalau bulan Ramadan wajib puasa gitu. Karena jelas mana masa haid, mana masa suci. Dan tentunya nanti di masa istihadah ini tata cara bersucinya sebagaimana wanita istihadah. Beda lagi sama wanita yang mutahayyirah tadi. Mau disebut yang ini hari haid, kan ini belum tentu, bisa saja ini hari suci. Karena dia mau ngitung ini haid ini istihadah itu kan harus diurut dari awal keluar darah. Sementara awal keluar darahnya saja lupa. Adat haid pun lupa, entah sehari, entah 2 hari, entah 3 hari, entah 15 hari. Makanya yang seperti ini bahaya nih. Jangan sampai jadi wanita mutahayyirah karena sangat berat.